いくよじゃあまずてめえから再起不能だ。こいつ止めやがった。かすっただけで耳が切れるケリー。 Halo teman-temanku, bagaimana kabarnya? V harap kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, V akan membawakan alur cerita Kimetsu no Yaiba, art pelatihan pilar. Sebelum masuk ke pembahasannya, siapkan dulu camilan. Duduk yang rapi, jangan terlalu dekat dengan layar HP ataupun laptop yang kalian gunakan. Jika sudah, kita langsung ke pembahasannya. Check this out. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Tanjiro yang telah sampai ke tempat latihan pilar cinta yang bernama Mitsuri Kanroji. Kanroji sangat senang dengan kedatangan Tanjiro. Tanjiro dijamu oleh Kanroji. Dia dibawakan sebuah kue oleh Kanroji. Karena Tanjiro tidak tahu bagaimana cara memakannya. Akhirnya Kanroji pun menyuapi Tanjiro dengan penuh kasih sayang. Yang jomblo dilarang ngiler. Adegan berpindah ke sesi latihan Kanroji. Di sini Kanroji melatih pergerakan para pemburu iblis. Dia melatih tubuh pemburu iblis agar bisa lentur. Namun karena tidak sesuai dengan kemampuan Tanjiro, dia merasa tersiksa di sesi latihan ini. Tak butuh waktu lama Tanjiro dipersilahkan untuk melanjutkan ke sesi latihan selanjutnya. Sesi latihan selanjutnya adalah sesi latihan dari pilar ular yang bernama Obanai Iguro. Saat Tanjiro sampai di tempat latihan Iguro, dia langsung dibenci oleh pilar ular tersebut. Alasannya sangat tidak manuk akal. Dia marah ketika mendapatkan surat dari Kanroji yang isinya menceritakan tentang Tanjiro yang mengikuti sesi latihannya. Pada sesi latihan Iguro, Tanjiro diminta untuk mengayunkan pedang sambil menghindari rintangan. Rintangan yang Iguro maksud adalah para pemburu iblis yang diikat di sebuah tiang. Tanjiro harus bisa mengenai target yang ada di antara celah tiang-tiang yang ada di sana. Iguro memperlihatkan bagaimana caranya kepada Tanjiro. Saat Tanjiro mencobanya, dia melakukannya dengan perlahan, sehingga membuat Iguro mengusulkan untuk melakukannya sambil bertarung. Karena Tanjiro ragu-ragu, Iguro beberapa kali berhasil mendaratkan serangan ke arah Tanjiro sehingga Tanjiro kesakitan. Tanjiro memperhatikan teknik berpedang dari Iguro. Dia merasa terkesan dengan teknik yang Iguro gunakan. Dia bisa melewati celah rintangan tanpa takut mengenai pemburu iblis yang diikat di sana. Saat latihannya selesai, badan para pemburu iblis dipenuhi memar yang sangat banyak tidak terkecuali juga Tanjiro. Saat mereka semua mandi, mereka berteriak karena luka yang mereka terima menimbulkan rasa perih yang sangat hebat. Hal itu terus berlanjut sampai pada hari keempat. Di sini Tanjiro sudah mulai bisa fokus dan menghindari setiap serangan yang dilayangkan oleh Iguro. Sampai pada sebuah kesempatan, Tanjiro berhasil menyerang Iguro sampai Haori yang digunakan Iguro sobek. Oleh karena itu, Tanjiro berhasil lulus pada sesi latihan pilar ular dan akan melanjutkan ke sesi latihan selanjutnya. Saat Tanjiro berpamitan kepada Iguro, Iguro berkata bahwa Tanjiro jangan SKSD kepada Kanroji. Yah, laki-laki mana yang mau melihat wanitanya didekati oleh laki-laki lain? Saat Tanjiro sedang berjalan menuju tempat pelatihan selanjutnya, dia dikejutkan oleh kedatangan Zenitsu. Zenitsu meminta kepada Tanjiro untuk membawanya kabur, karena dia sudah tidak kuat untuk mengikuti pelatihan. Namun tiba-tiba dari arah belakang, ada tangan yang mencengkram kepala Zenitsu. Ternyata tangan itu milik pilar angin yang bernama Senemi Shinazugawa. Dia memberi pilihan kepada Zenitsu, mau kembali ke tempat latihan atau mati di tangan Shinazugawa. Karena Zenitsu terus-terusan berteriak, Shinazugawa langsung memukul Zenitsu sampai dia pingsan. Shinazugawa menyuruh Tanjiro untuk membawa Zenitsu ke tempat latihan. Saat sedang berjalan, Shinazugawa berkata kepada Tanjiro bahwa dirinya belum mengakui kemampuan Tanjiro. Tanjiro menjawab bahwa dirinya juga tidak mengakui Shinazugawa, karena Shinazugawa telah melukai Nezuko. Adegan berpindah ke sesi latihan Shinazugawa. Latihan kali ini sangatlah berat. Shinazugawa meminta para pemburu iblis menyerangnya secara bersamaan. Para pemburu iblis yang menyerang Shinazugawa dibuat babak belur. Yang lebih parahnya, mereka tidak diberikan waktu istirahat sedikit pun saat latihan. Perlakuannya kepada Tanjiro lebih parah lagi. Dia menyerang Tanjiro tanpa ampun. Kalau Tanjiro lengah, bisa-bisa dia akan terluka parah. Saat latihan selesai, Tanjiro tidak sengaja melihat Sanemi Shinazugawa dan Genya Shinazugawa. Di sini Genya berniat untuk berbicara kepada Sanemi.
Namun respon Sanemi justru sangat tidak baik. Sanemi meminta Genya untuk berhenti menjadi pemburu iblis. Yang lebih parahnya, Sanemi tidak mengakui Genya sebagai adiknya. Bukan tanpa alasan. Di matanya, Genya adalah orang yang lemah. Bahkan Genya tidak bisa melakukan satupun teknik pernapasan. Walaupun begitu, tekad Genya untuk diakui oleh Sanemi sangatlah kuat. Dia bahkan rela melakukan apapun agar bisa diakui oleh Sanemi. Sampai pada saat Genya menjelaskan bahwa dirinya memakan iblis agar bisa bertarung. Sanemi langsung mengeluarkan aura yang sangat kuat. Sanemi langsung berencana untuk menyerang ke arah mata Genya. Tanjiro yang menyadari hal tersebut langsung mendorong Genya sampai terlempar keluar bangunan. Tanjiro bertanya kepada Sanemi, apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia berniat untuk membunuh Genya? Sanemi menjawab, bahwa itu merupakan hal yang mudah. Namun karena hal tersebut melanggar aturan, dia hanya berencana untuk membuat Genya cacat dan tidak bisa pulih kembali. Sampai pada akhirnya dia akan keluar dengan sendirinya dari pasukan pemburu iblis. Tanjiro menanggapi hal tersebut. Bukankah Sanemi tidak mengakui Genya sebagai adiknya? Maka dari itu, keputusan yang akan diambil Genya tidak ada hubungannya dengan Sanemi. Akibat perkataan dari Tanjiro, Sanemi malah semakin marah dan berniat untuk menyerang Tanjiro terlebih dulu. Sanemi meluncur untuk menyerang Tanjiro. Walaupun Tanjiro berhasil menahan serangannya, dia tetap merasa kesakitan. Saat Sanemi lengah, Tanjiro melayangkan tendangan ke arah Sanemi sehingga membuat Sanemi sedikit kesakitan. Pertarungan tersebut menjadi sebuah kekacauan yang sampai ke telinga para petinggi. Tanjiro mendapatkan teguran dari para petinggi, dan pelatihannya dengan Sanemi ditunda. Oleh karena itu, Tanjiro melanjutkan ke sesi pelatihan selanjutnya. Di sana dia melihat Inosuke dan beberapa pemburu iblis yang sedang berdiri di bawah air terjun. Ternyata pelatihan yang akan Tanjiro lakukan selanjutnya adalah pelatihan dari pilar batu yang bernama Gyomei Himejima. Dan alur cerita pun selesai. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita Kimetsu no Yaiba Art Pelatihan Pilar. Apabila kalian semua menyukai alur cerita ini silahkan klik like, komen dan subscribe. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.